Mobil Rengganis melaju dengan kecepatan penuh. Pedal gas diinjak dalam-dalam saat melewati jalan kecil dengan pemandangan gelap di kanan kiri. Ada rasa takut berdesir-desir dalam hatinya. Namun, tekad gadis cantik itu telah membulat untuk bisa berjumpa dengan mami yang sangat dirindukannya. Rute yang harus ditempuh untuk bisa sampai ke kota memang lumayan menakutkan. Sering Rengganis mendengar cerita dari Astuti yang juga beberapa penduduk desa setempat tentang gerombolan perampok yang sering beraksi di tengah malam untuk menggasak semua harta korban yang lewat di jalan yang sedang Rengganis lalui. Gutak, tiba-tiba mobil Rengganis seperti dilempar sesuatu. Seperdetik Rengganis berniat menghentikan mobilnya, namun pikiran waras kembali menguasai otaknya yang mulai panik. Bisa saja yang melempar mobil kesayangannya itu segerombol penjahat yang mengincar harta dan dirinya. Nyali Rengganis menciut seketika. Seiring dengan bunyi letusan ban, tangan Rengganis benar-benar kaku. Tubuhnya dingin membeku. Gadis manja itu menangis jadi-jadinya. Air mata berlinangan tak henti-henti. Tidak pernah terbayangkan dalam hidupnya Rengganis akan melalui hal mengerikan semacam ini. Ia sangat menyesali keputusan yang telah diambilnya untuk pergi meninggalkan puskes di malam yang begitu gelap seperti saat ini. Suara sepeda motor tiba-tiba muncul di kegelapan malam dari arah berlawanan. Rengganis bersiap memaki sekuat-kuatnya untuk meminta bantuan. Namun rencana itu segera digagalkannya. Ia menyadari pengendara sepeda motor yang suaranya terdengar barusan bisa saja rampok yang telah memasang jebakan hingga membuat ban mobil Rengganis kempes. Gadis itu meringsek menunduk bersembunyi di bawah jok tempat duduk mobil. Tangan mulusnya menggapai semua benda yang bisa dijadikan alat membela diri. Dalam gelap ia hanya berhasil meraih payung lipat yang berada di laci dashboard mobil. Motor itu melewati mobilnya. Hati Rengganis merasa sedikit lega. Penyesalan mulai datang kenapa ia tak memanggil pengendara motor yang baru saja lewat untuk meminta pertolongan. Rengganis menghembuskan nafasnya dalam-dalam, memikirkan nasibnya yang malang. Suara mesin motor yang tadi melewatinya terdengar mendekat lagi. Sepertinya pengendara itu memutuskan untuk memutar dan kembali ke arah mobil Rengganis. Tangan gadis cantik itu mencengkram gagang payung kuat-kuat, bersiap menghantam siapapun yang berniat menciderainya. Seseorang berusaha membuka paksa pintu mobil. Rengganis pucat seketika. Tubuhnya benar-benar terasa lemas ketakutan. Laki-laki itu berhasil membuka pintu mobil. Mampus kau! Mampus kau! Rengganis memukuli laki-laki yang menerobos paksa masuk ke dalam mobilnya dengan membabi buta. Tunggu, Mbak. Sabar, saya ini orang baik-baik. Kita harus keluar dari sini sekarang. Perintahnya. Memangnya, Anda siapa berani-berani memerintah saya? Bagaimana saya bisa tahu Anda tidak memiliki niat jahat? Dalam cahaya temaram bulan, Rengganis melihat laki-laki tinggi tegah berambut cepak itu memiliki wajah yang amat manis. Bukan dalam keadaan menakutkan seperti ini. Sekarang mungkin Rengganis sudah berteriak-teriak kegirangan. Ayo cepat, kita tidak punya banyak waktu. Mereka bisa saja membunuh kita. Laki-laki itu menarik paksa tangan Rengganis keluar dari dalam mobil. Dari kejauhan cahaya lampu motor terlihat terang benderang. Sepertinya ada lebih dari 5 buah motor yang sedang mendekat ke arah mereka. Rengganis sempat menghitung cepat jumlah orang-orang yang mungkin berada di rombongan yang datang mendekat itu. Jika ada 5 motor yang saling berbonceng, 2 saja, maka sudah ada 10 orang yang akan menjadikannya santapan makan malam. Hati Rengganis semakin mencelas ketakutan. Rengganis tak punya pilihan, tubuhnya dengan cepat melompat naik ke atas motor laki-laki yang sama sekali tak dikenalnya itu. Itu dia, ayo! Salah seorang dari kawanan bermotor memberi komando kepada teman-temannya yang lain untuk melaju lebih cepat. Motor yang ditumpangi Rengganis juga tak mau kalah. Menurut perkiraan Rengganis, mungkin kabel gas sudah ditarik full oleh laki-laki di depannya ini. Tangan Rengganis secara otomatis melingkar erat di pinggang laki-laki asing yang baru ditemuinya itu. Tak ada yang dapat dipikirkan dua orang berkendara yang saat ini sedang berkejar-kejaran dengan sekelompok laki-laki bermotor. Tiba-tiba laki-laki itu membelokkan motornya ke kiri, memasuki jalan setapak kecil menuju ladang perkebunan kopi yang rimbun. Ini benar-benar di luar dugaan Rengganis, yang sempat mengira mereka akan berbelok ke kanan menuju arah desa terdekat yang tadi sempat dilalui Rengganis. Turun! Perintah laki-laki itu tanpa basa-basi setelah mematikan mesin motornya. Rengganis menurut kata-kata pria tak dikenal itu. Laki-laki bertubuh atletis itu menarik sebuah cabang kayu kering yang cukup besar dan menutupi sepeda motornya yang sudah dalam posisi rubuh. Tak ada kata-kata yang mampu keluar dari mulut Rengganis, meski ada 1000 pertanyaan yang ingin diutarakannya. Gadis itu hanya bisa patuh pada kata-kata lelaki misterius ini jika ingin selamat. Setidaknya hanya itu pilihan yang dimiliki gadis malang ini. Ayo, laki-laki itu menarik tangan Rengganis untuk bersembunyi di balik sebuah pohon besar yang letaknya agak masuk ke dalam perkebunan kopi. Motor-motor para berandal itu melewati tempat persembunyian mereka.
Jangan sampai hilang, ayo kejar. Sialan, suara mereka berdengung seperti tawon bersaing dengan suara knalpot motor mereka yang bising. Dari kata-kata yang mereka ucapkan terlihat begitu jelas bahwa mereka sedang dalam keadaan mabuk berat. Rengganis memberi isyarat pada laki-laki yang sedari tadi memeluknya erat-erat, seolah sedang menyembunyikan dan melindungi tubuh Rengganis dengan tubuhnya yang gagah. Laki-laki itu malu-malu melepaskan tangannya dari tubuh Rengganis. Maaf, tak apa, bagaimana? Apa kita sudah aman? Tanya Rengganis. Jangan bodoh, mereka pasti akan bolak-balik di jalan ini sampai bisa menemukan kita. Saat ini mungkin mereka sudah tahu bahwa kita belum keluar dari wilayah perkebunan ini dari rekan mereka yang bertugas menunggu di jalur desa. Hati Rengganis berdebar kuat, ketakutannya semakin menjadi-jadi. Lantas kita harus bagaimana? Tangis Rengganis pecah. Kenapa menangis? Kalau kamu wanita yang penakut harusnya tidak pernah berpikir akan melewati jalur mengerikan ini di malam hari, sindirnya. Diberi sindiran seperti itu, tangis Rengganis bukan berhenti tapi semakin bertambah kuat. Kamu mau kita tertangkap basah? Silahkan kencangkan lagi suara tangismu. Laki-laki itu berjalan meninggalkan Rengganis sendirian. Seketika Rengganis menghentikan tangisnya dan berlari menyusul pemuda yang telah menyelamatkannya itu. Kita mau kemana? Kenapa semakin masuk ke dalam perkebunan? Aku takut. Rengganis menjejeri langkah pemuda dengan aroma parfum yang sangat khas itu. Kita cari tempat yang lebih aman untuk sembunyi. Tempat itu sangat dekat dengan jalan. Mereka bisa dengan mudah menemukan kita. Motormu bagaimana? Ya kalau emang hilang nanti kan bisa kamu ganti. Aku lihat dari mobil dan cara berpakaianmu sepertinya kamu berasal dari keluarga kaya. His, Rengganis yang berganti meninggalkan laki-laki itu. Hei, kamu mau kemana? Kita akan ke arah sana. Laki-laki itu menunjuk sebuah batu besar yang dikelilingi pepohonan yang rimbun. Kenapa ke sana? Pohonnya gede. Nanti kalau ada... Rengganis tak sanggup meneruskan kata-katanya. Hantu, laki-laki itu memotong. Berdoa, laki-laki dingin itu berjalan terus menuju tempat yang tadi ditunjukkannya. Lagi-lagi Rengganis tak punya pilihan selain menuruti laki-laki itu. Kamu takut sama hantu? Kamu gak takut sama aku? Tanya pemuda itu. Takut, jujur Rengganis. Kenapa mau mengikuti aku? Aku tak punya pilihan. Kamu punya pilihan kok, dan kamu sudah milih, pilihanmu benar. Laki-laki itu tersenyum kecil. Rengganis memandang wajah tampan laki-laki di hadapannya dalam samar-samar sinar bulan separuh. Senyum kecil itu tampak begitu menggemaskan. Jangan lama-lama memandangnya, nanti jatuh cinta. Rengganis langsung menundukkan wajahnya yang tertangkap basah sedang memandang wajah laki-laki berjaket kulit berwarna hitam itu. Laki-laki itu mulai menyadari Rengganis hanya berbalut baju kemeja berbahan sil yang pasti membuat tubuhnya merasa dilepasnya jaket yang dikenakan dan diberikan pada Rengganis. Gak usah sok romantis seperti di film-film, aku gak jatuh cinta sama kamu. Rengganis merampas jaket di tangan pria itu dan meletakkannya di tubuh bagian depan tanpa mengenakannya. Mereka tertawa bersama setelah menyadari satu sama lain saling mencuri pandang. Bulan terasa merambat begitu cepat, mentari mulai muncul di ufuk timur, laki-laki asing telah menghabiskan waktu menatap bulan separuh bersama Rengganis malam ini membuka jalan untuk mereka lewati. Nih, masih lengkap motorku, sepertinya mereka tidak menemukannya semalam, beruntung kamu tidak perlu mengganti sepeda motor kesayanganku ini. Aku bisa minta papi membelikanmu motor yang lebih bagus dari milikmu, kalau kamu mau, setidaknya untuk membalas jasa karena telah menolongku. Tidak perlu repot-repot, Nona manis. Motor ini penuh kenangan dan bukti perjuangan hidupku selama ini, dan sekarang akan menjadi kenangan untukmu juga. Kamu juga tidak akan pernah bisa melupakan kenangan bersama motor ini kan? Karena malam ini adalah malam yang tak akan pernah bisa kau lupakan seumur hidup. Betul, Rengganis merinding membayangkan peristiwa yang menimpanya semalam jika tidak ada laki-laki di sampingnya ini. Ayo kita lihat keadaan mobilmu. Tidak perlu, nanti kita minta orang saja yang ambil. Aku takut. Jangan takut, hari mulai terang. Lihat orang-orang sudah ramai hilir mudik, tidak apa-apa lagi pula ada aku. Rengganis menyadari laki-laki yang menolongnya semalam adalah seorang anggota TNI. Dari baju loreng yang dikenakannya dengan seragam ini, laki-laki bertubuh tegap ini tampak lebih gagah dan berwibawa. Sudah aku bilang jangan terlalu lama memandangnya, nanti kamu jatuh cinta. Rengganis hanya tertawa mendengar kata-kata laki-laki yang telah menyelamatkan nyawanya itu. Ya ampun, tas beserta isinya hilang. Semua amblas, bang, tak tersisa. Rengganis tampak syok melihat semua barang-barang berharga di mobilnya Raib. Sudah, tak apa, yang penting nyawamu selamat. Ini pelajaran berharga buat anak mami sepertimu. Dunia ini kejam, jangan sekali-kali berbuat nekat. Ingat, laki-laki ini bukan siapa-siapa buat Rengganis. Tetapi,
Sejak pertemuannya semalam entah sudah berapa kali ia mengatur hidup Rengganis dan herannya Rengganis tidak merasa keberatan diperlakukan seperti itu. Bahkan timbul rasa lain yang sulit diterjemahkan oleh gadis cantik itu. Rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.